Tes, cek sound. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya. Oke, kali ini kita bahas kembali ya market kripto. Jadi di minggu-minggu ini, teman-teman, market kripto mulai breakout lagi. Jadi mulai ada beberapa token yang mulai normal kembali dan mostly ya. Jadi kebanyakan eh, token-token sudah mulai pulih. Nah, di sini kalau kita lihat sebetulnya di hari ini terlihat ya beberapa penurunan. Jadi mayoritas di sini merah, teman-teman. Di sini merah. Nah, namun kalau kita lihat ya sebetulnya di per minggu ini masih bullish, teman-teman. Jadi masih mayoritas di kenaikannya di 30 persenan, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu yang akan saya bahas gitu ya. Nah, bahkan di sini ada satu meme coin ya, Mudeng, di minggu ini saja dia bisa 500 sampai 600%. Jadi ini akan kita bahas sekarang. Oke, jadi langsung aja saya akan masuk ke market outlook ya. Kita lihat langsung market outlooknya. Nah, jadi teman-teman sebetulnya kalau kita lihat ya, pertama-tama kita lihat dulu dari market outlook Bitcoin. Nah, Bitcoin ini sudah breakout dari beberapa resisten, teman-teman. Ini di sini nih. Awalnya memang eh, ketika dia berhasil naik kembali di eh, tanggal 21 April ya. Nah, di sini ada spike ya, ada candle guard lumayan gede. Di sini dia breakout dari zona supply. Meskipun di sini dia sempat konsolidasi dulu. Nih, di sini dia untuk si Bitcoin di sini konsolidasi. Nah, jadi ini di sekitar 23 April ya sampai masuk ke Mei sampai ke 6 Mei. Nah, di sini sebetulnya ada beberapa peristiwa unik ya. Salah satunya juga ketika si Donald Trump dan Xi Jinping perang dagang ya. Di situ dia naik-naikan tarif sampai akhirnya sebetulnya sudah mulai stop nih di sini si Donald Trump di 20-an April ini dia sudah mulai stop. Tarif ke Cina tuh cuman sampai 100 berapa gitu, 100 berapa persen gitu. Nah, di situ menurut saya memang sudah ada pelemahan nih dari si Trump karena memang ya sekarang Amerika juga tergantung ke Cina gitu ya dari segi dagang. Nah, makanya di sini mulai ada konsolidasi, teman-teman. Sampai akhirnya dia bisa naik nih Bitcoin. Menurut saya ada salah satunya ada faktor dari si Donald Trump itu sendiri. Jadi ketika dia ngancem Cina, Cinanya nggak takut gitu, malah ngancem balik. Nah, di situ mulai ada pelemahan gitu, ketakutan. Kemudian mungkin di sini publik sudah mulai percaya akan kestabilan ekonomi kembali. Dia langsung spike, teman-teman. Jadi ketika konsolidasi di sini Bitcoin sebetulnya sudah dua kali tapping terhadap resistennya. Nah, di sini nih. Satu dia turun lagi, kemudian dia naik lagi, turun ternyata ketika turun yang ini dia retest, teman-teman, dan langsung ada candle guard lagi juga naik bahkan berapa persen nih? Naik dalam satu candle dia naik 7%. Ini Bitcoin loh, teman-teman. Dengan market cap terbesar ya. Nah, di sini sudah mulai ada optimisme dari pasar dan itu juga ternyata beberapa hari setelahnya si Trump ini mulai melemah, teman-teman. Jadi apa yang jadi spekulasi sebelumnya gitu ya, Trump Trump pasti takut, Trump pasti takut. Ini terjadi juga, teman-teman. Akhirnya si Trump melemahkan eh, pajak terhadap Cina gitu ya, tarif terhadap Cina. Jadi dia naik sekarang gitu. Nah, ini sekarang Bitcoin juga sedang mencari retest, teman-teman, mencari retest kembali. Tentunya dia ada potensi turun ke 101, teman-teman. Jadi karena di situ ada zona supply juga, zona demand, sorry. Nah, di sini ada demand zone. Jadi ya dia pasti akan turun karena untuk naik tinggi dia perlu turun ya untuk retest. Jadi menurut saya dia ada potensi turun dulu ke 101.000 sampai 100.000, teman-teman. Untuk naik kembali nanti lebih tinggi mungkin di 106.000. Itu untuk Bitcoin.
Oke, dan juga sebetulnya ada apa ya? Optimisme juga dari pasar-pasar altcoin, teman-teman. Kemarin altcoin juga sempat naik bahkan ratusan persen ya. Tadi seperti Mudeng gitu. Token-token meme mulai ambil panggung lah. Nah, di sini terlihat juga dari total market cap eh, selain Bitcoin ya, ada di total 2. Di sini juga naik. Nah, namun di sini ada support yang perlu dia lewatin. Jadi kalau misalkan nanti support ini tertembus, itu sudah dipastikan out season, teman-teman. Gitu. Nah, ini kita tunggu saja karena sekarang marketnya sedang retest dulu nih. Kemudian juga kalau kita lihat dari Bitcoin dominance, nah ini teman-teman bisa lihat ya, ada satu penurunan yang solid dari Bitcoin dominance. Artinya ketika ada pemulihan di pasar kripto, investor-investor Bitcoin pun sudah mulai melirik altcoin, teman-teman. Jadi holder-holder Bitcoin sekarang sudah mulai mungkin diversifikasi portofolio mereka, mulai dimasukkan ke altcoin ya. Nah, ini terlihat ada penurunan yang signifikan dari Bitcoin dominance. Oke. Oke, kemudian terakhir kita lihat juga dari Fear and Greed Index, apakah kita sudah mulai masuk ke alt season atau bahkan sudah mulai ada pelemahan memasuki alt season. Nah, menurut saya ini baru mau masuk, teman-teman. Jadi baru fase permulaan, karena kalau dilihat dari Fear and Greed Index, dia bahkan baru masuk ke fase greed. Jadi di 71. Nah, ini biasanya pelemahan itu mulai terjadi ketika eh, holder atau investor ya sudah masuk ke extreme greed di 90-an. Nah, ini belum ya. Jadi kita baru mau masuk. Jadi alt seasonnya belum dimulai, teman-teman, tapi akan mau mulai nih. Ya. Karena sudah terlihat di sini dari grafik pun untuk Fear and Greed Index ini sudah menunjukkan dia bahkan bakal naik ya. Nih, di sini ada double bottom juga nih. Ini adalah beberapa faktor yang akan membuat naik, teman-teman. Oke, nah itu aja paling untuk teman-teman mungkin bisa lebih wise juga. Jangan sampai kita lihat ya di sini memang ada terjadi kenaikan, tapi kalau misalkan saya lihat dari Bitcoin sekarang ada penurunan dulu, teman-teman. Jadi untuk teman-teman bisa hold dulu untuk bisa tunggu dulu ya. Karena dia akan mungkin turun dulu untuk nantinya naik lebih tinggi. Dan untuk teman-teman juga mungkin mulai dari sekarang dipersiapkan bensinnya dan juga kendaraannya ya. Jadi teman-teman harus ada modalnya dan juga teman-teman juga harus mulai scanning nih koin-koin apa aja yang mungkin nanti all season akan naik ya. Jadi teman-teman nanti pisahkan meme coin, altcoin juga ya altcoin dengan market cap gede. Nah, nanti juga saya akan bikin setiap harinya saya akan posting ya. Mungkin ada rekomendasi analisa token dan juga mungkin prediksi-prediksi Bitcoin ya. Oke, gitu aja paling untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.